Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Saya tuh kadang-kadang iri. Asal yang namanya selebriti saban saat diberitain. Ya, pagi, siang, malam, ntar selebriti nginep, selebriti masak. Ayo lo ngaku lo nonton lo. Zainuddin MZ, pendakwah yang sangat tersohor ini merupakan salah satu ulama besar Indonesia yang legendaris. Dai kondang kelahiran 2 Maret 1952 silam ini adalah putra Betawi yang besar di bilangan Gandaria, Jakarta Selatan. Gaya ceramahnya yang khas dengan dialek Betawi serta diselingi bahasa sindiran sosial membuat sosoknya dekat di hati para jamaah. Dari ujung barat hingga timur Indonesia telah ia jelajahi. Tak ayal, julukan Dai Sejuta Umat pun melekat pada Dai yang meninggal pada tahun 2011 lalu ini. Ia, Zainuddin, memang sudah menyukai dunia dakwah sejak kecil. Hal inilah yang kemudian membuatnya memutuskan mendalami agama di pesantren. Kan saya pernah bilang, kalau orang baik-baik dapat musibah namanya ujian. Kalau orang setengah baik kena musibah namanya teguran. Setengah baik tuh paro-paro, yang tukang bikin malaikat bingung. Itu yang begitu dapat musibah, teguran. Kalau orang jahat kena musibah namanya persekot. Ini kadang-kadang kita salah terima, mau nyohor melulu. Sembahyang enggak, ibadah enggak, tiap hari maksiat, begitu kena musibah nyohor. Gua lagi diuji nih. Siapa yang nguji? Lo, Paul. Zainuddin merupakan anak tunggal dari pasangan Turmuzi dan Zainabun. Beliau menikah dengan Hajah Holila dan dikaruniai 4 orang anak, yakni Fikri Haikal, Lutfi, Kiki, dan Zaki. Dari keempat anaknya, hanya Ustadz Fikri Haikal yang memutuskan untuk berdakwah seperti sang ayah. Kita sering terjebak, disadari atau tidak, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keras, terutama sholat dan ngajinya ya. Kita tuh ada tradisi di kampung di sini. Kalau habis maghrib kita ngaji di musola, nanti pulang baru ngederes sama almarhum. Ngederes itu apa ya? Ngulang lagi. Oh iya, oke. Terus Ngulang lagi. Nah, satu saat almarhum pulang, saya masih ada di rumah. Ditanya, saya belum sholat, saya pun belum ngaji. Marahnya bukan main beliau. Ya, waktu itu kita dipelototin aja sama orang tua. Udah takutnya bukan main. Beliau nggak main tangan, tapi dipelototin gitu. Bukan main kita takutnya. gemeter dong. Gemeter. Buru-buru ngambil air sembahyang, berangkat ke musola, pulang isya. Saya pikir pulang kita udah nggak bakalan ditanya. Orang udah berangkat. Udah berangkat. Gitu ya, udah sholat isya lagi. Rupanya pulang ke rumah masih disuruh ngederes itu lagi. Oh gitu. Masih disuruh ngaji lagi. Tahun 70-an almarhum Kiai Zainuddin MZ acaranya sudah padat, hampir tiap malam. Masih ceramah gitu. Masih ceramah pengajian di mana-mana. Saya ingat betul satu malam ada panitia datang jemput ke rumah. Almarhum waktu itu sakit. Beliau nggak bisa berangkat untuk ngisi pengajian. Panitia karena takut dimarahin oleh jamaah. Iya. Orang udah nungguin gitu ya. Panitia ini nggak berani pulang. Sementara satu sisi panitia memaklumi kalau Kiai Zainuddin sedang sakit, nggak bisa, sakit. Tapi di sisi lain mereka takut dengan jamaah karena dianggap bohong. Iya. Ini panitia di rumah nangis. Iya. Ini awalnya Tempo. Majalah Tempo memberikan gelar Dai Sejuta Umat, dan sejak itulah kemudian orang menyematkan Dai Sejuta Umat di pundak beliau.
Dan ini kita bisa lihat di sini bahwa dengan mendiang Gus Dur, mendiang Pak Harto, Pak Habibie dan ya Pak Habibie, dan dakwah pada saat tahun-tahun 70-80 nggak senyaman sekarang. Oke, terutama isi dakwah. Terutama isi dakwah. Karena Kita tahu tahun pasti 80, tahun 70 tuh ada subversif istilahnya. Jadi dipantau ya, Pak? Dipantau terus. Oke. Dan alhamdulillah almarhum Kiai Zainuddin MZ walaupun materi-materinya menyentil, tetapi nggak bikin orang sakit. Gitu. Istilah jamaah itu walaupun ditampar masih bisa nyengir lah. Gitu. Almarhum Zainuddin MZ meninggal akibat serangan jantung pada 5 Juli 2011. Sesaat akan dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Ribuan orang pun tumpah ruah mengantar kepergian sang dai yang dikebumikan tepat di belakang Masjid Fazrul Islam. Disinilah almarhum dimakamkan di areal masjid sesuai dengan wasiat beliau yang disampaikan kepada Umi. Menurut cerita Umi, 2 tahun sebelum beliau wafat, beliau sudah berwasiat kepada Umi. Beliau mengatakan sama Umi, kalau nanti di antara kedua-duanya salah satu ada yang wafat, maka almarhum sudah menyiapkan tempatnya di sini. Cuma Umi waktu itu dipesan sama almarhum, jangan dikasih tahu anak-anak lebih dulu. Nanti saatnya saja baru dikasih tahu.